Shalom, puji nama Tuhan kita Yesus Kristus. Bersama saya Yusman Magelo. Saat ini saya akan membawakan khotbah singkat saya, yaitu judulnya Bersukacita karena nama kita terdaftar di surga. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dalam kehidupan kita yang kita jalan setelah kita percaya dan menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, maka kita dinasihatkan oleh firman Tuhan untuk tetap bersukacita senantiasa. Kita bisa lihat dalam Filipi 4 ayat 4, di situ dikatakan bahwa bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayat 16 di situ juga dikatakan bahwa bersukacitalah senantiasa. Oleh sebab itu, memang kalau di dalam kekristenan memang sangat unik dan tidak ada dalam agama manapun. Oleh sebab itu, dalam kekristenan walaupun kondisi kita yang semakin sulit, kondisi kita yang tidak menguntungkan, kita dalam kekurangan, dalam kelemahan, tetap kita tetap dinasihatkan untuk tetap bersukacita dan tetaplah berdoa. Namun saudaraku yang kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, apa sebenarnya yang menjadi dasar kita untuk tetap bersukacita? Dasar kita untuk tetap bersukacita, yang pertama, kita bisa melihat di dalam firman Tuhan dalam Lukas 10 ayat yang ke-20, di situ kita bersukacita karena nama kita terdaftar di surga. Jadi kita bersukacita bukan karena kita berhasil, bukan karena kita sembuh dari penyakit, bukan karena kita semata-mata naik kelas atau naik pangkat dan lain sebagainya, tetapi kita bersukacita karena nama kita terdaftar di surga. Tapi kalau kita bersukacita hanya karena berhasil, karena kita dari miskin telah menjadi kaya, ketika suatu saat berbalik keadaan kita menjadi miskin kembali, atau menjadi susah, atau menjadi sakit, dan tidak mungkin kita bisa bersukacita. Tetapi karena nama kita terdaftar di surga, jadi kita punya pengharapan yang kuat untuk tetap bersukacita. Bagaimana caranya nama kita supaya terdaftar di surga? Saudaraku yang kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita bisa lihat dalam Roma pasal 10 ayat 9 sampai 10. Di situ dikatakan, sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Jadi harus mengaku dengan mulut bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hati, maka namamu pasti terdaftar di surga. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dasar yang kedua yang membuat kita bersukacita adalah karena menjelang kedatangan Yesus Kristus yang kedua kali. Kalau kita mempelajari kitab 1 Tesalonika mulai dari pasal 1 sampai pasal 5, di situ itu dituliskan untuk menjelang kedatangan Yesus Kristus yang kedua kali. Jadi dalam rangka menjelang kedatangan Yesus Kristus yang kedua kali, kita harus tetap bersukacita. Karena kita lihat dari Tesalonika pasalnya yang ke-1 sampai pasal 5, mulai pasal 1 di situ dikatakan buah pemberitaan Paulus, yang pasal 2 pelayanan Paulus di Tesalonika, pasal 3 kabar baik yang dibawa oleh Timotius, pasal 4 nasihat supaya tetap kudus dalam rangka menjelang kedatangan Yesus Kristus yang kedua kali, dan pasal 5 tetap berjaga-jaga. Oleh sebab itu dalam pasal 4 dan pasal 5 itu dalam rangka menjelang kedatangan Yesus Kristus yang kedua kali, kita harus tetap bersukacita. Karena dengan tetap bersukacita, kita pasti tekun untuk menantikan kedatangan Yesus Kristus yang kedua kali. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dalam kehidupan kita mungkin juga ada pertanyaan, apakah orang Kristen tidak boleh berduka cita? Nah, kalau kita biasa menyaksikan atau kita mengikuti ibadah-ibadah dalam pemakaman, kita biasa melihat ada krans bunga yang dibawa oleh saudara kita atau keluarga-keluarga. Di situ ditulis misalnya keluarga A turut berduka cita, keluarga B turut berduka cita. Nah, sebenarnya apakah kita boleh berduka cita atau tidak? Nah, kelihatan dari situ bahwa kita bisa berduka cita. Kita melihat dalam 1 Tesalonika pasal 4 ayatnya yang ke-13. Di situ dikatakan bahwa selanjutnya kami tidak mau saudara-saudara tidak mengetahui tentang mereka yang telah meninggal, supaya kamu jangan berduka cita seperti orang-orang yang tidak mempunyai pengharapan. Jadi boleh kita berduka cita, tetapi jangan sampai kita berduka cita seperti mereka yang tidak mempunyai pengharapan. Karena ketika pengharapan hilang 1 menit, bisa orang tidak
bersukacita. Atau dengan kata lain, bisa-bisa orang bunuh diri karena hilang pengharapan. Tetapi kalau pengharapan itu dalam kehidupan kita tidak hilang, maka tidak mungkin kita akan tidak bersukacita. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, misalnya kalau kita lihat di laut ada kapal, mereka menarik jangkar. Kalau kita lihat dalam apa yang mereka lakukan, jangkar itu ada besinya. Ketika besi itu dilepaskan di laut, jadi tidak ada kelihatan lagi. Besi itu tidak kelihatan lagi. Tetapi bagaimana bisa dirasakan besi itu ada atau sau itu ada? Nanti pada saat ombak dalam laut itu nanti terasa bahwa ternyata masih ada jangkar. Jadi masih ada pengharapan karena ada jangkar. Jadi pengharapan itu tidak dilihat. Oleh sebab itu pengharapan kita di dalam surga itu kita tidak lihat. Tapi karena pengharapan kita di dalam surga kuat, maka kita tetap bersukacita dimanapun kita berada. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dimanapun saudara berada, saat ini saya mengajak saudara untuk tetap bersukacita. Apapun kondisi Anda, baik susah maupun senang, baik dalam kondisi Anda sedang sakit ataupun dalam kesusahan, saudara tetaplah bersukacita. Karena sukacita ini besar manfaatnya, besar keuntungan yang kita rasakan dalam kehidupan kita. Tetaplah bersukacita dimanapun Anda berada dan sampai kapanpun. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom.